sosial media yang ada. Jadi rakyat mereka terfikir ini adalah helah kerajaan untuk sembunyikan korupsi mereka. Oleh kerana Gen Z di sana telah pun hilang kebebasan bersuara, maka mereka sendiri yang mulakan protes ini. Sehingga kan mereka bakar rumah Perdana Menteri Nepal dan telah pun meragut nyawa isteri dia. Adakah anda rasa apa yang sedang berlaku di Nepal ini wajar? DPR-nya diusir ke kali, bahkan dilempar pakai batu. Ditambah lagi, gedung DPR-nya dibakar, rumah DPR-nya dibakar. Rumah-rumah pejabat yang dari pemerintah, dari rakyat dibakar habis-habisan. Bahkan di Nepal lebih parah dari Indonesia, karena di Indonesia cuma live TikTok saja yang dipanet, sedangkan di Nepal 26 aplikasi tidak bisa diakses sama sekali oleh rakyat, termasuk YouTube, Facebook, segala macam dibanet, tidak bisa diakses sama rakyat. Lah, ini adalah pejabat-pejabat dari Nepal memakai barang-barang mewah, sedangkan ini rakyatnya. Begitu memilukan, tapi pejabatnya begitu di ini langsung sakit hati, bahkan kelaparan di mana-mana di Nepal, sehingga Gen Z turun ke demo walaupun saat ini 19 orang tewas, bahkan diperkirakan lebih dari 19 orang. Oi, bawa senjata loh. Wih, bisa gitu ya? Oh, ini rakyat sipil guys, bawa senjata guys. Anak-anak lagi loh. Oh, ini ya Allah. Tengok yang seperti itu, dan polisinya itu agak brutal guys, sampai menembaki rakyatnya sampai 19 orang meninggal seperti itu ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang wajar, kemarahan rakyat dan membakar gedung-gedung tersebut sih. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Lagi-lagi dan lagi guys. Indonesia yang pertama melakukan demo yang membuat dan mengguncang dunia guys, seperti itu. Itu terjadi karena rakyat itu sudah mulai putus asa dan juga memberontak terhadap kebijakan pemerintah. Dan ini guys menular kepada negara yang ada di bagian India, yaitu tepatnya di Nepal guys. Jadi Nepal baru-baru ini itu terjadi demo besar-besaran untuk menggulingkan pemerintah yang ada di sana. Penyebabnya seperti apa dan juga apa yang terjadi di sana kita akan saksikan bersama. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Ini adalah apa yang sedang berlaku di Nepal, di mana rusuhan besar-besaran sedang berlaku. Apa yang terjadi, rakyat Nepal berkumpul ramai-ramai dan bakar pusat pentadbiran negara mereka sendiri. Bahkan mereka bakar parlimen ataupun macam dewan rakyat di negara mereka. Demonstrasi ini tercetus apabila Nepal ban ke semua sosial media yang ada. Jadi rakyat mereka terfikir ini adalah helah kerajaan untuk sembunyikan korupsi mereka. Oleh kerana Gen Z di sana telah pun hilang kebebasan bersuara, maka mereka sendiri yang mulakan protes ini. Sehingga kan mereka bakar rumah Perdana Menteri Nepal dan telah pun meragut nyawa isteri dia. Adakah anda rasa apa yang sedang berlaku di Nepal ini wajar? Apa pendapat anda? Oke bang, kalau menurut Bang B sih itu wajar sih, karena masyarakatnya di sana mungkin udah geram, udah marah seperti itu kepada pejabatnya yang sewana-wana, dan juga mungkin mereka melawan korupsi seperti ini ya. Bahkan yang gara-garanya itu karena sosial media diblokir ya di sana seperti itu. Jadi Gen Z-nya turun ke jalan dan melakukan demo besar-besaran seperti ini hingga lebih parah daripada Indonesia, yang terjadi di Indonesia seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya. Khas Nepal itu kenapa sih? Sama kayak Indonesia nggak? Menarik nih. Kamu lihat video ini. Chaos banget dan rame banget. Rakyat Nepal pada demo sampai manjat-manjat. Bahkan gedung parlemennya sampai dibakar kayak gini nih. Hancur semua. Kenapa bisa begini? Jadi awalnya Gen Z Nepal itu pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Pejabatnya pada jalan-jalan ke luar negeri. Anak pejabat pada pamer harta. Padahal ini semua hasil korupsi. Pas ini semua viral, sosmed di-banned di sana. Dari WhatsApp, Instagram, YouTube, pokoknya sosmed pada di
diblokir dah. Makin emosi tuh warga Nepal, berasa dibungkam, langsung demo gede banget. Pada pakai bendera One Piece kayak gini nih. Mereka bilang nggak mau ada korupsi, nggak mau ada nepotisme dan sebagainya. Banyak yang bilang kalau aksi mereka ini terinspirasi dari demo di Indonesia. Semua bisa kamu baca di postingan-postingan ini. Masalahnya polisi Nepal ini gila banget. Orang demo pada ditembakin, sampai 19 orang korban yang meninggalkan dunia. Warga Nepal tahu begini makin panas. Langsung gedung parlemen dibakarin dan rumah penjabat juga kena sampai angus semua. Endingnya Perdana Menterinya mundur, Presiden Nepal juga mundur. Benar-benar diingetin kalau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita baca, Perdana Menteri Nepal undurkan diri usai demo yang berujung ricuh. Presiden Nepal mundur susul PM. Sekarang Nepal tanpa pemimpin. Kalau dibilang sama persis kayak Indonesia ya enggak. Memang ada kemiripan, tapi secara teknis dan fakta yang terjadi di Indonesia enggak se ekstrim Nepal. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kalau menurut Bang B sih, Bang B nggak bisa berkata-kata sih ya. Seperti tadi yang Bang B katakan itu adalah kemarahan rakyat seperti itu ya, karena demo yang seperti itu dan polisinya itu agak brutal guys, sampai menembaki rakyatnya sampai 19 orang meninggal seperti itu ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang wajar, kemarahan rakyat dan membakar gedung-gedung tersebut sih guys, seperti itu. So guys, hati-hatilah kalian di mana, dan untuk negaraku tercinta, untuk Indonesia ya, semoga tidak terjadi seperti ini dan para pemimpinnya mempunyai solusi yang baik dan juga berpihak kepada rakyat guys, seperti itu. So ini buat pelajaran untuk kita semua ya guys ya. Oke, lanjut. DPR-nya diusir ke kali, bahkan dilempar pakai batu. Ditambah lagi, gedung DPR-nya dibakar, rumah DPR-nya dibakar. Rumah-rumah pejabat yang dari pemerintah, dari rakyat dibakar habis-habisan. Bahkan di Nepal lebih parah dari Indonesia, karena di Indonesia cuma live TikTok saja yang dipanet, sedangkan di Nepal 26 aplikasi tidak bisa diakses sama sekali oleh rakyat. Termasuk YouTube, Facebook, segala macam dibanet, tidak bisa diakses sama rakyat. Lah, ini adalah pejabat-pejabat dari Nepal memakai barang-barang mewah, sedangkan ini rakyatnya. Begitu memilukan, tapi pejabatnya begitu di ini langsung sakit hati, bahkan kelaparan di mana-mana di Nepal, sehingga Gen Z turun ke demo walaupun saat ini 19 orang tewas, bahkan diperkirakan lebih dari 19 orang. Hingga hari ini para pejabat yang tidak bisa akses keluar terpaksa dievakuasi pakai helikopter. Sebenarnya gara-gara apa sih Nepal dari Gen Z itu turun semua ke jalan? Nah, ini tuntutannya itu awalnya sih dari media sosial diblokir. Bahkan sampai 26 akses aplikasi sosial media di banet ya, sehingga tidak bisa diakses oleh rakyat Nepal. Dan yang kedua, dari banetnya 26 aplikasi sehingga rakyat tidak bisa melihat apa perkembangan dari pemerintah, bahkan banyak pejabat yang korupsi, praktek korupsi, sehingga dari situlah rakyat marah. Gelombang demonstrasi yang dipimpin oleh Gen Z di Nepal telah berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan, memicu kekhawatiran serius mengenai stabilitas negara. Parah sih guys, sampai naik ke situ loh. Ini gedung DPR-nya ya guys ya, gedung Perdana Menteri ya, seperti itu ya. Warga Nepal mulai jarah guys, jarah toko dan kios. Wah, ini sih lebih parah daripada Indonesia kemarin yang terjadi sih guys, seperti itu. Iya. Ini sih nggak baik sih guys untuk perkembangan negara seperti itu ya. Karena apa? Karena setelah kalian menjarah toko-toko seperti itu, ya otomatis akan terjadi krisis moneter guys. Semoga ini nggak terjadi di negara kita ya guys, terutama di Indonesia seperti itu. Guys, kalian lihat tuh. Ini di syuting dari atas ya guys.
dapat luka bakar guys, istri Perdana Menterinya guys. Ini kenapa ini? Oh, itu helikopter yang membawa itu ya, Perdana Menterinya tadi ya. Oh, banyak guys, bahkan jutaan orang ya. Wih, bawa senjata loh. Wih, bisa gitu ya? Oh, ini rakyat sipil guys, bawa senjata guys. Anak-anak lagi loh. Oh, ini oh, ya Allah. Anak-anak lagi guys. Dia masuk ke dalam bawa senjata loh. Dia Menteri Keuangan Nepal ditelanjangi dan diarak massa. Yuk, oh ini menterinya ya. Mungkin anggota DPR-nya seperti itu ya, ditelanjangi guys. Oh, ditendang mak. Polisi Nepal menyerah dan menjadi tahanan rakyat. Ya, itu pilihan baik sih seperti itu, daripada kalian bertempur dengan rakyat, menembaki rakyat kan. Ya, kita nggak tahu kedepannya akan terjadi seperti apa di Nepal guys seperti ini. Ya, kalau udah terjadi seperti ini ya, wah susah sih guys mau bilang apa seperti itu. Kalian lihat tuh, Menteri Keuangan Nepal guys ditelanjangi dan dibuang tuh guys. Ya ampun, kesian sih, cuman ya mau gimana lagi guys. Wah, dibuang ke sungai lalu dilempari guys. Mak jahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke guys. Menurut Bang B sih guys, pendapat Bang B ya seperti ini ya, bisa terjadi di negara manapun karena ulah pemerintahnya itu tersendiri guys. Jadi pemerintah itu memamerkan sesuatu yang tidak harus dikala rakyatnya itu menderita guys, seperti itu. Pemerintah yang seperti itu guys membuat warganya di sana itu mereka geram dan marah. Mereka tidak memikirkan untuk rakyatnya yang kelaparan, yang kayak video yang tadi itu yang kelaparan seperti itu, yang rakyatnya susah sekali ya seperti itu. Tapi pejabatnya malah pamer-pamer harta, jalan-jalan ke luar negeri, dan juga video-videonya kemewahannya dan juga dipublikasi seperti itu guys. Jadi menurut Bang B itu sesuatu yang wajar karena pemberontakan itu sendiri terjadi karena ulah pemerintah itu sendiri guys. Jadi intinya penyebabnya adalah karena kelalaian pemerintah, karena korupsi terjadi merajalela dan juga membungkam rakyatnya dengan memblok sosial media yang katanya udah sampai 26 sosial media diblok untuk menutupi korupsi tersebut yang terjadi di sana guys, seperti ini. So untuk negaraku Indonesia dan untuk para menteri yang ada di Indonesia seperti itu, terutamanya kepada para DPR ya guys ya seperti ini, Bang B berpesan, rakyat Indonesia juga berpesan, janganlah sampai terjadi seperti ini. Maka dari itu ya belajarlah dari yang sudah-sudah. Jadi ya semoga Indonesia kedepannya menjadi lebih baik, dan juga tidak lupa untuk negara Malaysia yang sekarang lagi ada sesuatu yang membuat rakyatnya sangat marah guys. Mungkin di next video Abang B akan bahas seperti itu. Semoga tidak terjadi apa-apa di Malaysia dan juga Indonesia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan berjumpa di next video. Salam damai untuk Indonesia dan juga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.